Polisi bekuk pelaku begal payudara dengan korban para pelajar. Stok minyak goreng bersubsidi minyak kita langka jelang Ramadan. PSSI seleksi 8 kandidat asisten pelatih tim nasional. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Gudang yang dijadikan tempat usaha laundry di Jalan Simo Tambahan 2, Surabaya ludes terbakar Senin 24 Januari siang. Diduga api muncul dari saluran uap panas tungku mesin pengering yang bocor. Beruntung tidak ada korban dan api cepat dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman warga. Video amatir ini memperlihatkan mobil petugas pemadam mendatangi tempat usaha laundry berlantai 2 di Jalan Simo Tambahan 2, Surabaya. Gudang dengan luas 16 kali 60 meter ini ludes terbakar, diduga akibat saluran uap panas tungku pembakaran mesin pengering laundry yang bocor. Api dengan cepat membesar karena di bagian atas lantai 2 terdapat bahan plastik yang mudah terbakar. Akibat kejadian ini, sejumlah pegawai laundry panik dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya mengerahkan 19 unit mobil untuk memadamkan amukan api. Tak hanya lantai 1, lantai 2 bangunan laundry juga ludes terbakar. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api bisa dipadamkan setelah lebih dari 30 menit dilakukan pembasahan. Ada tungku pembakaran di luar dialirkan ke mesin pengering untuk dorong mesinnya. Jadi itu yang ditengarai ada kebocoran, di pipanya ada kebocoran. Ada upaya mau dilas, dari infonya dari pemilik mau dilas, cuma sebelum dilas sudah terlanjur muncul api duluan. Jadi pipa itu diselubungi ada serat kain pembungkus. Yang itu kalau bocor, serat kain itu gampang terbakar. Ini yang karena panas atau karena panas gampang terbakar hingga merembet ke lantai 1 langsung naik ke lantai 2. Lantai 2 pun bahan-bahannya juga dari Satreskrim Polres Blitar Kota membekuk pelaku begal payudara dengan korban para pelajar. Pelaku mengaku melancarkan aksinya berulang kali di tempat yang sama di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Inilah video rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku begal payudara melancarkan aksinya di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Dengan mengendarai sepeda motor, pelaku yang mengincar para pelajar ini melancarkan aksinya saat korban akan menyeberang jalan. Berbekal rekaman CCTV, Satreskrim Polres Blitar Kota menangkap pelaku Muhammad Tamyiz, warga desa Kauman, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Pelaku mengaku sudah berulang kali membegal payudara, namun hingga saat ini masih 3 korban yang berani melapor ke polisi. kejadian tersebut dilaporkan ke Polres Blitar Kota. Ya modusnya dia yaitu ingin meraba payudara anak-anak tersebut. Pelaku dijerat pasal 281 KUHP tentang kekerasan seksual dengan hukuman 2 tahun penjara. Ismail Hasan, Kompas TV Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Stok minyak goreng minyak kita di pasar tradisional Anom, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb mulai langka menjelang Ramadan. Akibatnya sejumlah konsumen beralih membeli minyak curah meskipun harganya lebih mahal. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Anom Sumeneb tidak lagi menjual minyak goreng bersubsidi minyak kita sejak beberapa pekan terakhir. Ini karena distribusi pengiriman minyak kita dari pabrik tak menentu. Akibatnya harga minyak kita di pasaran langka. Biasanya harga eceran tertinggi atau HET minyak kita Rp15.700 per liter.
Namun sejak stok minyak kita kosong, harganya naik hingga kisaran Rp17.000 lebih per liter. Sejumlah konsumen beralih membeli minyak curah dengan harga Rp18.000 per liter. Harga ini lebih mahal dari minyak kita. Biasanya berapa yang Pak Haji terima ketika terima suplai? Terakhir saya terima 821 truk. Itu habis berapa lama habisnya Pak? Terakhir saya habis 45 hari habis. Oh iya. Iya. Terus upaya menjelang Ramadan ini gimana kalau misalkan stok minyaknya tidak ada nih Pak? Ya nggak tahu, itu kan solusinya dari pemerintah. Itu kan minyak subsidi dari. Sejumlah harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Kota Malang mulai merangkak naik, salah satunya di pasar tradisional Bunul Rejo. Kenaikan harga tersebut diprediksi akan terus terjadi hingga memasuki Ramadan nanti, terutama cabai rawit yang kini tembus Rp90.000 per kilogram. Kenaikan harga terjadi pada beras, telur, bawang merah, dan cabai. Harga beras kemasan 5 kg Rp70.000 naik menjadi Rp72.000 per kilogram. Bawang merah naik menjadi Rp35.000 per kilogram, dari Rp30.000 per kilogram. Bawang putih naik menjadi Rp40.000 dari Rp35.000 per kilogram. Sedangkan telur cenderung naik turun di harga Rp28.000 per kilogram. Kenaikan cukup signifikan terjadi pada cabai rawit yang sebelumnya Rp60.000, kini tembus menjadi Rp90.000 per kilogram. Cabai merah besar naik menjadi Rp60.000 dari Rp30.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan kebutuhan pokok akan terus terjadi. Mulai naik harga beras, naik 1.000 5 kilo, berambang naik 4.000 per kilo. Minyak Masih stabil mas. Naik. gula Mbak Gula stabil. berapa Mbak? 17,5 per kilo. Bisa mas. Ini kayaknya berasnya mau naik lagi. Kayaknya. Berapa Mbak sekarang beras? Jualnya? Jualnya mentari 72 lah, hampir 72. Dari harga? Harga cabai rawit di Kabupaten Madiun juga naik dampak pasokan cabai berkurang. Harga cabai rawit yang semula Rp50.000 per kilogram, kini melonjak tembus Rp82.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai rawit di Pasar Pagotan, Kabupaten Madiun menjelang Ramadan ini dipicu berkurangnya pasokan cabai rawit dari petani akibat cuaca ekstrim. Cabai rawit yang semula di kisaran harga Rp50.000 per kilogram, kini tembus Rp82.000 per kilogram. Dampaknya, jumlah penjualan cabai rawit berkurang. Katanya pasokannya kurang. Menjelang Ramadan nih? Ya, Itu sudah biasa? sudah biasa. Kalau menjelang Ramadan ini ya? Kalau pasokannya gimana Pak? Pasokannya kurang katanya, ada dari petani. Kalau pembeli gimana? Ngeluh nggak? Pembeli, ya biasa. Kalau naik ya pasti ngeluh. Konsumen kini memilih mengurangi jumlah pembelian cabai rawit karena harga cabai rawit dinilai mahal, terutama bagi kalangan ibu rumah tangga. Pembeli berharap saat Ramadan dan menjelang Lebaran, harga cabai rawit dapat turun kembali. Mendekati puasa, seharusnya harganya ya bisa diturunin lah. Kalau biasanya beli berapa Bu? Biasanya berinya setengah lah. Terus? Bisanya cuma seperempat. Oh dikurangi Bu ya? Iya. Kenapa Bu kok dikurangi? Ya masalah harga. Oh masalah harga ya? Iya. Oh lebih baik untuk beli yang lain gitu atau gimana? Sementara itu, harga cabai jenis lain masih terbilang stabil di pasaran. Cabai besar berada pada harga Rp45.000 per kilogram dan cabai merah keriting dijual dengan harga Rp42.000 per kilogram. Imam Iswanto, Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Harga daging ayam di pasar tradisional Surabaya naik menjelang Ramadan. Permintaan yang meningkat dan pasokan tetap membuat harga daging ayam melonjak dari Rp34.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram. Menjelang Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya
Rp36.000 per kilogram atau naik Rp2.000 per kilogram dari harga normal. Kenaikan harga daging ayam ini disebabkan naiknya permintaan, namun jumlah pasokan dari produsen tetap. Kenaikan harga daging ayam diprediksi pedagang bisa mencapai Rp40.000 per kilogram. Meski harganya melonjak, jumlah penjualan tetap mencapai 50 kg per hari. Harga ayam berapa Bu sekarang? Sekarang 36. 36. Sebelumnya ya 34. 36. Ya. Bu, kenaikan ini biasanya sampai tembus angka berapa Bu? Biasanya ya kalau ini kalau puasa ini kadang-kadang sampai 40. Sampai 40 ya Bu ya. Itu kurang beberapa hari puasa Paling, gitu ya? Nggak sampai, paling semingguan gitu. Bisa naik, bisa enggak. Konsumen mengeluhkan melonjaknya harga daging ayam ini, namun tetap harus membeli untuk kebutuhan lauk pauk. Ya, memang biasanya kan ada kenaikan. Tiap tahun kan pasti ada. Kalau waktu bulan puasa, ya itu sebenarnya agak berat sih. Cuman kan udah kebutuhan gitu. Jadi mau nggak mau ya Tetap beli ya? Nggak mengurangi pembelian biasanya berapa gitu? ya nggak bisa ya Pak ya. Kalau mau dikurangin juga kita masih butuh. Harga daging ayam diprediksi akan terus naik secara bertahap. Meski demikian, pedagang dan pembeli berharap harga daging ayam bisa kembali normal. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sosialisasi cegah kekerasan di sekolah akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saudara, BMKG kelas 1 Juanda memprediksi cuaca ekstrim terjadi hingga Maret 2025 mendatang. Untuk itu masyarakat diimbau waspada terjadinya ancaman bencana hidrometeorologi di puncak musim hujan mulai banjir hingga tanah longsor. Cuaca ekstrim terjadi di wilayah Jawa Timur saat memasuki puncak musim hujan. Hal ini membuat hujan turun dengan intensitas mencapai 60 mm per hari. Cuaca ekstrim ini diprediksi terus terjadi sampai Maret. Masyarakat diimbau untuk mewaspadai ancaman bencana hidrometeorologi di puncak musim penghujan mulai banjir, angin kencang, puting beliung hingga tanah longsor. Untuk diketahui pada saat ini di wilayah Jawa Timur telah memasuki puncak musim hujan dan di mana puncak musim hujan ini akan masih berlangsung hingga Maret nanti. Untuk wilayah-wilayah yang mungkin perlu diwaspadai, Pak, di mana saja? Ya, untuk saat ini yang perlu diwaspadai salah satunya di wilayah Sidoarjo, Kota Malang, Kabupaten Malang, Surabaya, Pasuruan, Banyuwangi, Situbondo, Madura. SMK Dr. Sutomo Surabaya atau Smekdors menggelar sarasehan bertajuk Merajut Harmoni Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Anti Kekerasan. Langkah ini sebagai upaya pencegahan dini kekerasan pada anak dan perempuan, terutama di Jawa Timur. Dalam acara tersebut hadir Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan. Wakil rakyat menyosialisasikan dan mengedukasi warga sekolah terkait upaya pencegahan kekerasan di lingkungan mereka. Jairi Irawan menekankan pentingnya harmoni sosial dan budaya dalam upaya menciptakan masyarakat anti kekerasan termasuk di lingkungan sekolah. Ia menyoroti beberapa faktor yang berkontribusi pada meningkatnya angka kekerasan di berbagai kalangan seperti munculnya beragam bentuk kekerasan baru yang dipicu perkembangan teknologi dan media sosial. Terdapat 640 kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Jawa Timur pada tahun 2024. Jumlah tersebut terus menurun dari tahun ke tahun. Kita kan saat ini sedang menghadapi berbagai macam kekerasan ya, baik kekerasan fisik, verbal maupun seksual. Kita berharap ada harmoni sosial, baik itu di masyarakat maupun sekolah. Nah, kenapa? Karena memang kondisi keberagaman kita mulai terusik. Kalau dulu memang kita tidak pernah membedakan kamu etnis apa, agama apa. Sekarang etnisitas mulai muncul
terus identitas kesukuan dan mulai muncul sehingga itu rawan sekali kekerasan. Terus kedua, sekolah untuk menanggulangi ini biasanya kita di MPLS di awal tahun ajaran itu kita mengundang dari pihak kepolisian, kemudian terkait dengan kalau yang narkoba berarti dari pihak narkoba itu. Intinya itu. Selain mungkin mendatangi pihak luar Pak, dari pihak internal sendiri apakah selalu ada mungkin pembelajaran atau materi pelajaran yang mungkin biasanya ada mapel BK. BK itu ada 1 jam mata pelajaran. Jadi 1 jam pelajaran yang mana BK akan masuk ke kelas-kelas. Nah, untuk memberikan motivasi kekerasan dan lain sebagainya. Termasuk kita juga ada. Dari sorotan olahraga diinformasikan, PSSI resmi memecat Indra Syafri dari jabatan pelatih Timnas Indonesia U20. Keputusan ini diambil usai Timnas U20 gagal di Piala Asia. Keputusan mencopot Indra Syafri disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun media sosialnya. Erick menyebut keputusan ini diambil setelah melalui evaluasi bersama Wakil Ketua Umum dan para exco PSSI. Melalui akun media sosialnya, Erick Thohir menyatakan, setelah melakukan evaluasi, kami di PSSI memutuskan untuk melepas Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala Timnas U20. PSSI berterima kasih atas jasa dan kerja keras Coach Indra selama menangani Garuda Muda sehingga punya prestasi juara AFF U19 2024 dan lolos Piala Asia U20 2024. Nama Indra Syafri menjadi sorotan pasca kegagalan Timnas U20 lolos dari fase grup Piala Asia U20 yang digelar di Tiongkok. Menembus 4 besar jadi target PSSI yang diberikan Indra Syafri demi bisa berlaga di Piala Dunia U20. Pengamat sepak bola Anton Sanjoyo menilai kegagalan Timnas U20 tidak sepenuhnya kesalahan Indra Syafri. Menurutnya materi pemain kelompok umur masih belum mampu bersaing. Sebelumnya Timnas Indonesia U20 tersingkir setelah 2 laga Piala Asia U20. James Raven dan kawan-kawan finish di posisi ketiga klasmen dengan koleksi 1 poin saja. Menjelang hadapi Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI memastikan Ole Romeni bisa diturunkan. Di samping itu, 3 pemain juga siap dinaturalisasi, yakni Emil Audero, Dan James, dan Joe Pelupesi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Ole Romeni sudah bisa diturunkan timnas saat melewat ke markas Australia. Setelah memiliki paspor Indonesia, Ole Romeni juga sudah diakui FIFA sebagai pemain Indonesia melalui surat yang dikirim ke PSSI. Selain Ole Romeni, PSSI juga tengah berupaya mengejar proses alih warga negara 3 pemain lain. Penjaga gawang Emil Audero, wingback Dan James, dan gelandang bertahan Joe Pelupesi. PSSI menyebut dokumen ketiganya sudah lengkap dan siap untuk segera diproses. Jika memungkinkan, ketiganya diharapkan bisa bermain di periode kualifikasi Piala Dunia Maret, di mana Indonesia menjalani laga tandang melawan Australia dan menjamu Bahrain di Jakarta. Nah, ini yang kita proses. Saya sudah lapor Bapak Presiden, Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora, nanti silakan tanya. Dan minggu depan kita akan segera proses, ya kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Ya, jadi kalau Ole sudah pasti bisa main, tapi yang 3 ini akan kita push. Sementara itu, PSSI belum memastikan 2 asisten pelatih lokal untuk Timnas Indonesia. Ini karena mereka masih memasuki tahap proses seleksi sejumlah kandidat untuk mengisi kebutuhan 2 asisten pelatih Timnas. Kendati telah melengkapi barisan tim pelatih asal Belanda, PSSI belum mengumumkan 2 asisten pelatih lokal yang akan mendampingi Patrick Kluivert di Timnas Senior. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut, Kluivert masih terus mendalami calon asisten pelatih lokal yang cocok. Rencananya dalam waktu dekat Kluivert akan mengumpulkan 8 kandidat pelatih lokal untuk berlatih bersama. Sebelumnya, beberapa nama mantan pemain timnas dikonfirmasi telah mengikuti sesi wawancara dengan PSSI dan Kluivert. Di antaranya Kurniawan Dwi Yulianto, Bima Sakti, Nova Arianto, Eko Purjianto, serta Zulkifli Syukur. Mengenang pahlawan nasional host Cokro Aminoto lewat museum akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Saudara, Raja Jawa tanpa mahkota. Julukan inilah yang disematkan pada Haji Omar Said Cokroaminoto atau Hos Cokroaminoto, pahlawan nasional dari tanah Jawa. Jasanya untuk negeri ini terbingkai indah di rumah tinggalnya yang kini menjadi museum di kawasan Peneleh, Surabaya. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Gang Peneleh 7 Surabaya menjadi tempat istimewa bagi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di rumah berukuran 9 kali 20 meter inilah, Sarekat Islam berkembang di bawah kepemimpinan Hos Cokroaminoto. Rumah ini juga merupakan tempat kos dan belajar bagi para tokoh bangsa, termasuk Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Awalnya rumah ini merupakan milik tokoh pergerakan muda sekaligus mantan Menteri Luar Negeri di era Orde Lama, yakni Ruslan Abdul Ghani. Namun di tahun 1906, rumah berganti pemilik, yakni Hos Cokroaminoto. Meski telah banyak berubah, namun bagian luar rumah masih dijaga keasliannya. Bangunan rumah Hos Cokroaminoto terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 terdapat ruang tamu yang biasa digunakan oleh Cokro untuk menerima tamu. Di rumah ini pula beberapa tokoh pahlawan nasional pernah kos seperti Samaun, Muso, Alimin, Kartosuwirjo, Herman Kartowisastro, dan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Jadi di ruangan inilah Pak Cokroaminoto dulu itu menempatkan murid-muridnya termasuk Pak Soekarno. Jadi Pak Soekarno itu tinggalnya setiap harinya di ruangan ini. Kasurnya yang mana Mas? Mungkin bisa ditunjukkan. Kasurnya nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas di atas dulu ini sekat-sekat, tapi banyak yang hidup di sini. Selain Pak Soekarno, ada tokoh lain, Pak? Selain Pak Soekarno ada Kartosuwiryo, Semaun, Alimin, Muso. Jauh dari kata mewah, hanya ada tikar pandan, meja dan ventilasi udara yang minim. Meski demikian, ruangan ini menjadi saksi bisu tempat belajar para tokoh bangsa termasuk Soekarno. Di ruangan inilah Hos Cokroaminoto menanamkan nilai-nilai kehidupan, mulai dari kedisiplinan, pendidikan agama, nasionalisme, hingga nilai-nilai sosial. Perasaannya tuh sangat kayak menarik gitu, apalagi kayak Pak Soekarno kan juga pernah tinggal di sini ya, Pak. Terus juga banyak mendapatkan wawasan baru tentang Pak Cokro itu siapa. Apa sih yang paling menarik dari tempat ini? Yang paling menarik sih ternyata itu Pak Soekarno tuh pernah tinggal di sini bareng sama Pak Cokro gitu. Rumah ini kini terbuka untuk umum sebagai media belajar masyarakat. Untuk berkunjung, masyarakat dapat mengakses tiketnya di situs resmi wisata Pemkot Surabaya. Museum Hos Cokroaminoto buka dari hari Selasa hingga Minggu. Kika Madona, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.